Sambung lirik harus berapa lirik ya, Mah? Targetnya 5 lirik. Kalau kamu nggak nyampe, kamu nggak bakal bisa bertahan hidup. Karena sistem tuh lagi menyeleksi para manusia. Apa yang terjadi kalau aku nggak ikut? Kamu diasingkan. Ih, Oga, mending aku ikut aja. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum muncul? Lirik yang pertama bakal muncul berbarengan sama peserta yang lain pas kamu udah sampai di sekolah. Yang ikut banyak. Aku pikir cuma aku sendiri. Lirik yang pertama, oh ini kan Mark. Lo udah pikir bener-bener? Kenapa awalannya Mark? Udah pasti salah lah. Gue jadi ragu. Gue pastiin dulu deh. Ih, kok musiknya putus-putus sih? Mending lo pakai muka downloader buat download musiknya. Ini dukung banyak platform dan beda daripada yang lain. Aplikasi ini tanpa iklan, aman dan gretok. Oh alah, ternyata Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Selamat ya, lo udah berhasil. Tapi jangan sampai lo minta tolong sama orang lain. Kenapa lo nggak mau nolongin gue ya? Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Karena siapapun yang bantu bakal metong. Hah? Kamu udah sampai level berapa? Barusan lolos level 1. Berapa peserta sih yang ikut? Semua yang ada di sekolah ini. Dan kita punya 12 jam buat sambung lirik. Lewat dari itu kita nggak bisa bertahan hidup. Terus kenapa lo kelihatan panik banget? Jangan-jangan lo belum sambung sama sekali ya? Sebenarnya aku mau ngajak kamu bolos sekolah sekarang juga. Oh gitu? Lo kan tahu sendiri kalau kita bolos sekolah kita tuh langsung didenda 1 miliar sama pihak sekolah. Iya, tapi mending kan daripada kita ambil resiko. Karena semakin lama kita bertahan di sekolah ini semakin buruk nasib kita. Udahlah, gue nggak punya banyak waktu buat ngurusin kayak ginian. Lebih baik gue lanjut sambung liriknya. Hah? Ini apa? Kalau gitu gue pakai muka downloader lagi deh. Kalian bisa langsung ke websitenya atau klik link di bio aku. Jadi aku bolos sendiri aja nih. Iya boy, jangan malu-malu boy. Wah kalau kayak gini gue bakal jadi orang yang pertama bertahan hidup nih. Gue harus bergerak cepet kan. Hah, ini apaan? Oh gue tahu nih, intinya kacamata mama udahlah. Gue tinggal satu lagi. Gue juga, tapi menurut gue cuman gue sendiri yang bakal bertahan. Ngapain kalian rebutan sih? Kan siapa aja yang berhasil menyambung 5 lirik bakal bertahan hidup. Kedudukannya tuh sama. Well, lo kudet ya? Baiklah, ibu akan umumkan lagi. Orang pertama yang berhasil menyelesaikan sambung lirik, maka akan dikabulkan satu permintaannya. Dan gue bakal minta kekayaan melimpah. Aduh, kapan munculnya sih lirik yang terakhir? Kalau saya mau, Feli, kamu mau berusaha kayak gimana pun, kamu nggak bakal bisa dapat kesempatan itu. Kenapa, Bu? Itu namanya nggak adil. Bukan nggak adil, tapi mama kamu sendiri yang memohon ke saya supaya nggak masukin kamu ke list orang pertama itu. Jadi kamu nggak akan bersaing sama Tiara dan Cila. Mama? Gue dendam banget. Gue yakin nih mama pasti mikir gue nggak sanggup buat jadi juara. Lihat aja, Ma, aku bakal buktiin. Gimana kita kerja sama aja supaya nanti kita bisa bagi hasil, Vel? Hah? Emang ada caranya? Habis Cila, jadi saingan kita bisa berkurang. Astagfirullah dosa, Ti. Enggak, gue nggak mau ikut. Pantes aja tadi Tasya ngajak gue bolos. Rupanya ini alasannya. Hah, tunggu, kalau lo nggak mau, mending gue kerja sama aja sama Cila buat ngabisin lo. Gue terserah, pilihan ada di tangan lo. Gue yakin kok kalau gue bakal ngalahin kalian. Aduh, kenapa gue bisa pede banget ngomong sama Tiara kayak gitu ya? Kira-kira lirik yang selanjutnya apa? Kamu mau balikan titik-titik? HP gue mana? Mampus gue. Ini jawabannya. Udah kayak dewa aja nih gue disuruh jadi penentu nasib. Kali ini ya coba-coba deh. Kok kamu pencet-pencet sembarangan sih? Padahal konsekuensinya mama tuh bisa metong. Tunggu. Mama jelasin dulu deh maksudnya apa. Kalau kamu salah menentukan nasib orang sebanyak 3 kali, kita semua bakal metong sekeluarga. Ya elah, tenang aja. Percayakan pada anakmu yang berbakti ini. Aduh, bungulnya kan nih pada itu mah asli aja. Pusing unda. Halo Keisha, lo adalah orang pertama yang harus gue tentukan masuk ke dalam surga atau neraka. Udah deh, cukup main-mainnya. Keisha, tadi tuh lo kecelakaan. Masa lo lupa? Bego bener. Ya ampun, penentu nasib masa kasar. Ya udah cepet masukin gue ke surga ya. Tunggu dulu. Kayaknya lo lebih cocok masuk ke neraka. Hei, semasa hidup gue selalu berbuat baik ya. Kenapa lo tega banget sama gue? Nggak denger. Ini kan tempat gue, jadi suka-suka gue. Sana pergi. Sekarang saatnya keliling. Lah, Vel, sekarang lo jadi penentu nasib. Kalau gitu lo kerja aja sama gue gimana? Ngapain gue kerja sama orang hidup? Jangan salah, gue tuh bisa kasih lo 1 miliar per hari. Buset, bisa jadi orang kaya dan traveling kemana-mana gue. Dan kerjanya juga gampang. Pokoknya lo ikut dulu deh ke rumah gue. Ya udah, tapi tunggu ya, gue tentukan nasib lo dulu. Gue kan belum metong. Mana bisa lo tentukan nasib gue? Loh, tapi, aduh, Tiara tadi mana? Gue kehilangan jejaknya. Woi, lo penentu nasib kan? Dari tadi gue cari kemana-mana loh. Dela, lo udah metong? Iya, gue udah dihabisi sama Tiara. Apa? Itu artinya nyawa gue juga dalam bahaya, soalnya gue lagi kerja sama Tiara. Gue juga gugur pas lagi kerja sama Tiara. Ya udah, karena lo udah ngasih gue info, gue masukin lo ke surga aja deh. Makasih banyak. Tiara, sekarang pekerjaan apa yang harus gue lakuin? Gak sulit kan? Apapun yang gue mau pasti lo kabulin kan? Ya iyalah, Ti. Siapa yang gak mau 1M per hari? Oke, kalau gitu gue punya pengakuan kalau sebenarnya gue tuh udah metong. Cepat masukin gue ke surga. Itu doang. Sebenarnya gue udah feeling kalau sebenarnya lo udah metong. Ya udah, kalau gitu. Nah, gitu dong. Lah, kalau dia udah nggak ada, terus siapa yang gaji gue? Adek pengen berak? Ya
Ya ampun, berak aja minta izin. Boleh lah, daripada nanti cepirit kan. Piye tuh kalau kamu dapat kekuatan itu artinya kamu spesial. Ini kekuatan. Iya, kamu bisa mengendalikan orang yaitu adik kamu. Itu impian semua orang loh. Oh, oke. Tapi jangan kendalikan macam-macam sampai bisa merugikan adik kamu ya. Tenang aja mah, kebetulan selama ini aku udah curiga sama gerak-geriknya adek, jadi aku bakal investigasi. Di mana dong gue dituntut sama orang tua gue buat jadi mata-mata nih. Kebetulan banget lo bareng gue aja. Hah, lo juga harus jadi mata-mata? Mungkin yang setipe itu sih, soalnya gue bisa mengendalikan adek gue. Wih, keren banget. Gue emang disuruh nyokap bokap gue buat menginvestigasi adek lo. Hah, emangnya adek gue ngapain? Katanya sih dia sering ke hotel gitu, Vel. Mana ada ya, adek gue itu masih kecil, ya kali dia bisa masuk hotel sendirian. Loh, iya bener, dia sekarang ke hotel. Kita izinin terus kita ikutin ya. Aduh, kayaknya kita kehilangan jejak deh, Kay. Lo sih kenalinnya nggak bener. Kok jadi gue yang salah? Sekarang adek gue makan, boleh. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan nggak usah diizinin. Iya, gue ngerti. Gak usah atur-atur gue. Ini kan adek gue. Aduh, emang gak bakat tuh Keisha. Pantas saja dia harus dipaksa sama orang tuanya. Vel, tadi barusan gue ketemu sama adek lo di sekolah. Tapi dia kayak buru-buru gitu. Hah? Tapi kok dia nggak ada minta izin? Oh, lo bisa ngendalin adek lo ya? Pasti dia udah retas sistemnya. Kalau diretas, udah pasti dia bohongin gue. Wah, asem nih anak. Cara beresin retasannya tinggal bayar aja ke gue. Yes, ya udah, cepet cukup nggak? Mana main? Ya udah 1 M, gue TF ya. Nah, gitu dong. Emangnya dengan cara petik jari itu doang sistemnya udah bener? Hah, adek mau mandi izinin, adek mau makan izinin, adek mau ke toilet izinin. Kok banyak banget? Gak boleh, ini mah aktivitasnya terlalu banyak. Bisa-bisa adek nanti sekarat. Nah, adek kamu belum pulang hari ini, bantu mama cari ya. Tapi aku gak punya clue mah. Aku bisa ngendalin adek sih, tapi sekarang kekuatannya error. Tadinya karena diretas sama adek. Kekuatan kamu bakal jadi sempurna dan gak bisa diretas kalau udah diperbaikin sama Tiara. Masa mah? Hah, dia mau pulang? Kalau gitu gak boleh, karena aku bakal telusurin dan ikutin dia. Bagus, jangan mengecewakan mama ya. Ini kan hotel yang dikunjungin sama adek tadi. Gue udah tanya resepsionisnya dan katanya kamarnya di sini. Kalau gitu, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Warna kelas maksudnya apa mah? Terus kenapa baju aku kayak princess? Mulai sekarang semua orang bakal punya warna kelasnya masing-masing dan itu ditentukan sama si ratu. Hah, jadi kita dipaksa ini supaya vibes-nya kayak kerajaan dan kita sebenarnya antek-antek ratu kan mah? Jangan ngomong gitu, nanti ratu kalau denger bisa marah loh. Selama ini aku nggak pernah tahu ratunya siapa. Mama kasih tahu aku lah. Itu nggak penting. Yang terpenting sekarang kasih tahu mama warna kelas kamu. Putih mah. Itu artinya kamu nggak boleh jadi bagian kerajaan. Udah palsuin aja nak. Tapi kamu bilang aja ke orang-orang kalau kamu dapat warna kelas merah. Kebetulan mama juga dapat warna kelas merah, jadi orang pasti percayalah. Iya udah deh, mama pasti mau yang terbaik buat aku, jadi aku nurut. Aduh, aneh banget rasanya pakai baju ini. Iya, kesel deh, apalagi kan gue tomboy. Keisha, warna kelas lo apa? Gue merah. Artinya apa sih? Kalau merah artinya lo diterima jadi bagian ratu. Kalau putih nggak diterima. Sebenarnya gue dapat putih. Terus gue harus gimana dong? Sebentar lagi lo bakal metong. Kalau gitu gue bakal sebarin, Vel. Jangan, ya ampun. Gue pikir lo sahabat sejati gue. Jangan disebarin lah. Ini. Iya, nanti pulang sekolah gue bakal beliin seblak level 1000. Oke, kalau gitu. Gue tutup mulut. Murid-murid, karena sekarang ada warna kelas manusia, kalian semua tuh harus disortir. Disortir? Udah kayak barang aja. Saya nggak mau terlalu menguras energi saya ya. Jadi yang punya warna kelas putih silakan keluar. Nggak ada yang keluar, Bu. Kayaknya nggak ada deh. Mustahil nggak sih? Kayaknya mereka nggak mau ngaku aja. Saya warnanya putih. Waduh, mampus gue. Itu konsekuensi kalau kalian dapat warna kelas putih. Ingat ya, ratu tuh lagi mengawasi kita dari kejauhan. Jadi jangan main-main. Feli, kenapa dari tadi lo mencurigakan ya? Enggak, gue cuma lagi nggak enak badan, makanya gerak-gerik gue aneh. Gue dapat warna merah kok. Baguslah kalau kayak gitu, jangan sampai saya mendapatkan kabar ada yang bohong ya. Iya. Aduh, saya harus beresin ini semua. Bapak mau kemana? Jangan-jangan Bapak dipecat? Iya, Non. Barusan saya dipecat karena saya mau bocorin rahasianya si Ratu. Lah, terus Bapak kerja apa dong? Saya juga nggak tahu, Non. Soalnya saya juga dipaksa buat keluar dari kota ini. Kalau gitu, coba Bapak kasih tahu saya. Sebenarnya Ratu nyimpan rahasia apa? Oke. Karena sepertinya nyawa saya tidak lama lagi, jadi saya bakal cari penerusnya. Mulai sekarang Non harus hati-hati ya. Ternyata si ratu-ratu itu kejam banget. Siapa sih ratunya? Gue harus cari tahu itu ratunya siapa. Kenapa dari tadi warna kelas gue loading ya? Jangan-jangan udah mau berubah jadi warna merah. Kalau kayak gitu gue nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Feli, kamu ditangkap. Kenapa? Saya kan gak ada berbuat salah dan warna kelas saya juga merah. Oh ya, tapi teman baik kamu bilang kalau kamu dapat warna putih. Keisha, lagian siapa suruh telat beliin gue seblak level 1000 itu? Awas saja ya loh. Jadi Feli, kamu mau diseret atau jalan sendiri? Saya nggak langsung dihabisin.
Kok saya mau dibawa? Saya mau dibawa kemana? Kalau kamu banyak tanya, kamu tuh bakal didor-dor sama prajurit ratu. Kalau gue ditangkap dan dibawa ke istana, harusnya gue bisa lihat kan siapa dalang dibalik semua ini. Gue bakal ungkap. Iya, saya bakal ikut. Kamu harus jaga sikap kamu di hadapan ratu ya, karena sebentar lagi dia bakal datang. Salam untuk ratu. Halo.